Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing dan Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada pendidikan profesi guru transformasi pendidikan agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi Nasrullah, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Cicurug, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan nomor induk mahasiswa 2532121 Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 11 SMA Negeri 1 Cicurug dengan materi menumbuhkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Dan bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya tetap sehat selalu ya, sehingga kita semua dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Seperti biasa juga, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pembelajarannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memimpin doa kali ini, Bapak persilahkan kepada Kang Naufali. Mangga. Pak duduk siap. Istaidu awalan kita. Sebelum memulai pelajaran hari ini, apa baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Doa tidak pernah selesai tetapi dicukupkan. Alhamdulillah, doa kata Kang Naufali barusan tidak pernah selesai, karena kita semua memang dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mengecek kedisiplinannya, Bapak absen satu persatu dulu ya. Seperti di episode sebelumnya, ketika dipanggil namanya, acungkan tangannya lalu melafalkan kata-kata mutiaranya atau kata-kata hari ini, begitu ya. Bisa ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tianza Naufali. Pada akhirnya yang semula kepada diri kita sendiri. Hanya diri kita sendiri. Oke, tepuk tangan dulu dong. Tianza, hanya diri kita. Tiara Nopalia. Oke, tepuk tangan dulu. Neng Kirana. Luar biasa. Muhammad Rangga.
Mimpi yang besar dibuat dari langkah yang kecil. Selain cek kedisiplinan, Bapak juga ingin cek kerapihan dan kebersihannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, Akang Teteh dipersilahkan berdiri terlebih dahulu. Kemudian dicek dari mulai diri terlebih dahulu. Rapi, sudah rapi. Apalagi perempuan ya, takutnya ada rambutnya yang ngintip keluar, itu dimasukkan, disembunyikan terlebih dahulu. Setelah rapih dari pakaian, dari dirinya, dicek juga sekelilingnya. Kalau ada sampah diamankan terlebih dahulu. Ada gak? Ada gak? Nah, diamanin ya. Baiklah, alhamdulillah untuk kerapihan dan kebersihannya sudah terlihat rapih dan bersih. Mudah-mudahan ini bisa tetap dipertahankan ya. Selanjutnya kita bertadarus terlebih dahulu supaya mendapatkan keberkahan dari bacaan Al-Quran, tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini bacaan tadarusnya kita membaca Quran surat Al-Kafirun. Kenapa Al-Kafirun? Karena nantinya dari surat ini ada kaitannya dengan materi pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Oleh karenanya kita baca Quran surat Al-Kafirun bersama-sama ya. Yang berhalangan tetap tidak boleh membaca mending di dalam hatinya baca sholawat ya, biar sama-sama dapat berkah. Paham? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, diperhatikan ke depan. Seperti biasa, ini saat, yang ini dan ini, kalau ini Bapak ulangi ya. Ini 1, yang ini 2, dan ini 3, kalau ini 4. Kalian jawab bareng-bareng. Ini 1, yang ini 2, dan ini 3, kalau ini 4. Yang ini berapa? 2. Yang ini 2. Yang ini 2. Kalau ini 4. Dan ini 3. Ini 1. Seperti halnya di minggu lalu, di episode sebelumnya kita sudah belajar tentang Syu'abul Iman. Yang mana contoh-contoh dari iman itu, yang pertama mensyukuri nikmat, benar. Yang kedua menjaga lisan, menepati janji, dan menutup aib orang. Dari kesemua contoh itu, tentunya ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Karena itu semua termasuk ke dalam akhlakul karimah atau akhlak yang baik, yang mana di episode kali ini insya Allah akan kita kupas tuntas, setajam silet seputar menjaga kerukunan dengan toleransi. Nah, namun sebelum masuk ke pembelajaran nih, Bapak pengen tanya dulu, pernah tidak Tiara mendengar atau melihat ada teman Tiara yang dikucilkan hanya karena berbeda agama atau berbeda seragam? Pernah? Apa yang Tiara rasakan? Saya ikut sedih sama kasihan gitu, jadi dia kan gak punya teman. Jadi kemana-mana sendiri, dikasih sendiri. Jadi dia hidupnya sendiri gitu. Terus apa yang Tiara lakukan pada saat itu? Setelah kasihan? Ikut nemenin. Apakah Tiara dikucilkan juga sama yang lain? Kalau sama dia iya, kalau dia Tetap ditemenin begitu ya. Yang lainnya sama
Karena kalau kita membantu orang yang dikucilkan atau menemani orang yang dikucilkan, biasanya memang kita pun akan ikut dikucilkan. Jadi bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut? Bagaimana coba Teh Keisa untuk mengatasi masalah tersebut? Kita harus ngapain sih? Kita harusnya apa ya, kasih pengertian juga ke teman-teman yang lain kalau itu perbuatan yang nggak baik itu. Nah, tepuk tangan dulu dong. Oke. Teh Keisa sama Tiara. Kita harus kasih pengertian. Maksudnya apa? Ya benar tadi, kita harus tumbuhkan sikap toleransi. Nah, pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang harus Kang Teteh capai setelah mempelajari atau setelah membahas materi tentang toleransi ini ya. Yang mana tujuannya yang pertama mampu menjelaskan makna toleransi berdasarkan pada Al-Quran dan hadis dengan benar. Memang toleransi itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disunahkan juga oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tujuannya ya Akang Teteh harus bisa nantinya menjelaskan, intinya mengerti ya, memahami apa sih toleransi itu, apa sih bagaimana toleransi yang benar itu bagaimana. Gitu. Yang kedua mampu mengidentifikasi contoh perilaku toleran dan intoleran serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar juga. Yang terakhir mampu membuat solusi kreatif terkait sikap toleransi dengan baik dan sesuai. Kebetulan di episode kali ini Bapak akan membawakan model pembelajaran problem based learning ya. Yang mana nantinya Akang Teteh akan diberikan sebuah studi kasus yang harus didiskusikan. Dari hasil diskusi tersebut maka dipresentasikan dan mudah-mudahan ada interaksi dan ditemukan solusi dari kasus tersebut. Insya siap belajar? Siap nggak siap wajib belajar. Siap nggak siap wajib belajar. Oke, sebelum masuk ke pengertiannya nih, Bapak ingin tahu dulu. Kang Reza, apa sih itu toleransi? Toleransi itu menghargai sesama umat manusia. Menghargai sesama umat manusia. Tepuk tangan dulu atuh. Menghargai sesama umat manusia. Ada jawaban lain? Apa? Teh Nanda? Apa itu toleransi? Menghargai perbedaan, tidak membanding-bandingkan agama, suku, dan budaya lain. Menghargai perbedaan, tidak membanding-bandingkan segala sesuatu yang berbeda. Oke, tepuk tangan udah. Luar biasa, dua jawaban tersebut benar. Nah, kita sesuaikan. Toleransi atau dalam bahasa Arabnya tasamuh ya, adalah sikap saling menghargai, sikap saling menghormati perbedaan yang ada, baik berbeda agama, beda suku, budaya, adat istiadat, beda pendapat, beda ras atau beda klan juga ya, sama aja. Selagi tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Oke, contoh toleransi di sekolah ini apa aja? Menghargai perbedaan pendapat, bekerja sama dengan kelompok. Ini sudah berkelompok sudah? Seperti yang minggu lalu Bapak sampaikan ya, bahwasanya hari ini memang duduknya harus sudah satu kelompoknya masing-masing. Tidak meremehkan teman dan memberi ruang untuk berekspresi. Kartos. Simak baik-baik dengan teliti video atau film yang akan ditayangkan berikut ini ya. Simak ya.
Nah, setelah menyimak dengan baik dan teliti dari film yang sudah ditayangkan barusan, bagaimana? Apakah ada pelajaran yang bisa kalian petik dari video tersebut? Ada? Teh Nabil? Ada? Apa pelajarannya? Nah, oke, tepuk tangan dulu dong. Jadi kita harus tetap menghargai teman kita yang berbeda agama. Pernah lihat pelangi? Pernah? Apa warna pelangi? Warna-warni. Beda kan warnanya ya? Warna pelangi beda-beda, warna-warni. Kalau pelangi warnanya satu merah aja, indah gak? Kalau pelangi warnanya satu biru aja, indah gak? Enggak. Begitupun ini. Ya, Bapak Manchester United, Opal Real Madrid. Kalau semuanya Manchester United, seru gak? Enggak lah, karena sama kan. Justru bisa seru karena berbeda. Oke, baik. Di sini Bapak sudah siapkan LKPD yang harus dikerjakan oleh Akang Teteh semuanya. Dalam LKPD di sini tentunya sudah tersedia studi kasus. Nanti studi kasusnya pun sudah ditampilkan di depan ya. Bisa dibaca, bisa dibaca di depan, bisa dibaca di sini. Oke, yang mana dalam LKPD ini nantinya Akang Teteh berdiskusi secara berkelompok untuk mendiskusikan kasusnya. Lalu dijawab beberapa pertanyaan yang sudah dicantumkan dalam LKPD di sini. Jawabannya di kertas lembar jawaban LKPD yang sudah disiapkan. Setelah menjawab, makanya dibagi tugas masing-masing. Satu orang mencari jawaban, satu orang menuliskannya, dan satu orang lagi itu membuat bahan presentasi. Boleh dari Canva, boleh dari media lainnya dengan batas waktu yang ditentukan. Oke, baik, ini Bapak bagiin LKPD-nya. Silahkan dibagi dulu tugasnya lalu dikerjakan. Nah, kelompok 2 ya. Kelompok 2 kerja bareng-bareng ya. Kerja bersama-sama. Diambil dulu. Boleh menggunakan handphonenya dan boleh buka materi ajar yang sudah Bapak kirimkan melalui link lewat grup kelas ini. Silahkan dibuka. LKPD-nya dikerjakan dengan baik. Dijawab setiap pertanyaan dan perintahnya diikuti. Lalu buat media presentasi yang nantinya akan dipresentasikan hasil diskusinya. Waktunya Bapak kasih waktu 30 menit ya. 30 menit, mudah-mudahan bisa terselesaikan. Baik, alhamdulillah 30 menit sudah berlalu. Apakah sudah selesai? Alhamdulillah. Dan karena sudah selesai, maka kali ini kita akan melaksanakan presentasi dan sekaligus mencari solusi dari masalah yang sudah diberikan. Yang mana untuk urutan presentasinya kita ambil melalui ice breaking. Kita mulai dari ice breaking yang mana seperti di episode yang lalu ketika awal perjumpaan ya.
Kita baca sholawat sambil mengestafetkan bola salju ini. Paham? Paham ya? Diestafetkan sambil baca sholawat. Ketika sholawatnya berhenti, maka itulah kelompok tersebut yang akan mempresentasikan terlebih dahulu. Atas sholawatnya sholawat sifat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke, tepuk tangan dah. Oke, urutan pertama yang akan presentasinya yaitu kelompok 1. Oke, baik, alhamdulillah sudah ditemukan urutan yang akan presentasinya. Yang pertama kelompok 1, lalu kelompok 2. Setelah kelompok 2, kelompok 4 dan kelompok 3 yang menjadi memberikan presentasi terakhirnya. Oleh karenanya kepada kelompok 1 tadi sudah dikirimkan ya hasil diskusinya. Sok mangga maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Kang Teteh semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai LKPD yang tadi dikerjakan. Pertama-tama perkenalkan nama saya Neng Kirana dan teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Pisa. Perkenalkan nama saya Keisa. Perkenalkan nama saya Tianza. Baik, langsung saja kita akan membahas yang sudah kami diskusikan. Yang pertama ada bentuk intoleransi dalam kasus tersebut, yang dimana kasusnya itu sudah yang tadi dikerjakan. Bentuk intoleransi yang tampak adalah sikap teman-teman Alia dan Nanda yang tidak menghormati perbedaan agama, menjauhi dan menjelekkan persahabatan mereka hanya karena berbeda keyakinan. Selanjutnya ada dalil Al-Quran tentang toleransi antar umat beragama yang akan dijelaskan oleh Pisa. Jadi dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Artinya, Allah menciptakan perbedaan agar manusia saling mengenal dan menghargai, bukan saling membenci. Selanjutnya ada dampak negatif intoleransi yang akan dijelaskan oleh Keisa. Dampak negatif dari intoleransi yang pertama ada bagi pertemanan, yaitu muncul permusuhan, perpecahan, dan kehilangan teman baik. Yang kedua, ada bagi sekolah. Suasananya tidak harmonis, banyak siswa saling membeda-bedakan, bahkan bisa menimbulkan perundungan atau bullying. Yang ketiga dan terakhir yaitu bagi masyarakat. Kerukunan terganggu, menimbulkan konflik antar agama atau antar kelompok dan merusak persatuan bangsa. Selanjutnya ada solusi untuk kasus tersebut yang akan dijelaskan oleh Kang Naufali. Yang terakhir ada solusi untuk kasus. Solusi agar kasus seperti itu tidak terjadi lagi adalah yang pertama menanamkan nilai toleransi lewat pelajaran agama, PKN, dan kegiatan sekolah. Yang kedua membiasakan kerjasama lintas agama dalam kegiatan sosial atau proyek sekolah. Ketiga, guru menjadi teladan dalam bersikap adil terhadap semua siswa tanpa membeda-bedakan agama. Keempat, meningkatkan komunikasi dan pemahaman antar siswa, misalnya lewat diskusi atau kegiatan hari keberagaman. Yang terakhir, menumbuhkan empati agar siswa bisa menghargai perasaan orang lain.
Baik, sebelum presentasi kami ditutup, ada yang ingin bertanya mengenai hasil diskusi kami? Ya, boleh Teh Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Novalia dari kelompok 4. Aku pengen kalian kasih contoh usaha untuk membangun kesadaran siswa, khususnya di sekolah kita tentang pentingnya toleransi. Sudah itu saja, terima kasih. Baik Teh Tiara, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Untuk Teh Tiara izin menjawab untuk pertanyaannya. Setelah hasil diskusi panjang kami tadi, kami menemukan jawabannya. Salah satu contoh usaha untuk membangun kesadaran siswa, khususnya di sekolah kita adalah dengan cara selalu mengingatkan akan pentingnya toleransi melalui media maupun poster yang disebarkan di tempat-tempat strategis seperti mading, dinding kelas, di ruang guru, dan lain-lain. Apakah terjawab? Terima kasih. Baik, alhamdulillah semua kelompok sudah dipresentasikan dengan sangat luar biasa. Dan tentunya dari setiap presentasi terdapat beberapa solusi ya dari halnya terkaitan dengan intoleransi, kasus intoleransi. Dan tadi solusinya luar biasa keren-keren ya. Ada yang membuat poster, media, dan sosialisasi yang lainnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa diterapkan sehingga sikap toleransi dan untuk menciptakan kerukunan dan perdamaian di sekolah kita ini dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Insya Allah. Oke, baiklah. Oleh karenanya kita simpulkan bersama-sama hasil dari diskusi ini dan hasil dari materi pembelajaran ini, begitu ya. Yang mana kesimpulannya tadi bahwasanya toleransi adalah sikap saling menghargai, saling menghormati segala bentuk perbedaan selagi tetap dalam ajaran syariat Islam. Dan solusi untuk mencegah intoleransi seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya kita memang harus membiasakan untuk selalu berbuat baik. Bagi asesmennya, Bapak sudah kirim link evaluasi beserta refleksinya langsung ke grup kelas ini. Boleh dibuka handphonenya, dinyalakan, lalu langsung masuk ke grup kelas dan dibuka link yang sudah Bapak sharekan. Ada ya link evaluasi dan link refleksi dalam bentuk Google Form. Dibuka, sudah dibuka? Dijawab dikerjakan, waktunya 10 menit dari sekarang. Karena soalnya juga tidak banyak ya, hanya 5 soal evaluasi saja beserta refleksinya. Silahkan dijawab. Dibuka Google Form-nya dan diisi sesuai pengalaman dan pembelajaran hari ini. Dan baiklah, 10 menit sudah berlalu. Alhamdulillah sudah diisi semuanya ya. Sudah, kalau begitu ingat baik-baik sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada episode kali ini, bahwasanya tidak peduli apapun agama, suku, dan budayamu, selagi kamu selalu berbuat baik, maka orang lain tidak akan pernah menanyakan apa agamamu. Tepuk tangan lo dong.
Dan itu pesan siapa? Ada yang tahu itu pesan siapa? Pesan dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan insya Allah di episode berikutnya kita akan mengupas tuntas setajam silet seputar pentingnya memelihara kehidupan manusia. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berjumpa kembali di episode berikutnya. Sebelum diakhiri, kita bersama-sama membacakan doa kifaratul majlis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucap terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.